Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن جاهد في سبيله ومن اهتدى بهديه وسنته ومن سلك طريقه ومن اتبع سنته ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Al-Mu'min yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan. Teriring doa untuk jamaah sekalian, mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan taufik hidayah, ma'unah barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dimurahkan rizki kita dalam ibadah kepada Allah, diselamatkan dari berbagai macam musibah, petaka dan bencana, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi yang sangat sejuk ini, tepatnya tanggal 28 Syawal kalau tidak salah 1443 Hijriah, kita bersama-sama dapat bersilaturahim di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Siapa orangnya yang salat subuh berjamaah, maka nilainya adalah sama seperti orang yang bangun malam penuh selama 12 jam. Wa man shallal 'isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang yang salat isya berjamaah, maka nilainya sama seperti orang yang qiyamul lail setengah malam, 6 jam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini dan kita lanjutkan untuk bersama-sama beriktikaf talabul ilmi di masjid kita yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala thumma shalla rak'atain faka'annahu adda umratan maqbulatan tammatan tammatan tammatan." Siapa yang salat subuh berjamaah lalu dia duduk zikrullah sampai matahari terbit, lalu kemudian dia salat sunnah 2 rakaat,
maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi ini pengajian kita pagi-pagi ini, kalau dinominalkan pakai harta, pakai duit, pakai uang, ini pengajian harganya 35 juta, saudara. Lebih bisa sekarang gitu. Jadi luar biasa, beruntung para jamaah yang hadir di sini. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, judul pengajian kita pada subuh yang penuh berkah ini adalah bagaimana cara kita mempergunakan akal pikiran. Salah satu anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang Allah tidak berikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, adalah kemampuan untuk berfikir. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk yang berfikir. Makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah tidak berikan kemampuan untuk berfikir. Kita dimuliakan oleh Allah dengan kemampuan berfikir ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, ya, mana yang baik harus kita kerjakan, mana yang tidak harus kita kerjakan, dengan kemampuan berfikir. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyampaikan kecaman bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal fikirannya. Sering kita temukan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Afala tatadabbarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Afala tatazakkarun, apakah kalian tidak mengambil peringatan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Walhasil banyak, Bapak dan Ibu. Apakah kamu tidak berakal? Kalau dalam kajian ilmu bahasa, ini bukan bermakna bertanya. Kalau orang bertanya itu ingin mendapatkan informasi. Tolabul ilmi bisyai'in, itu namanya bertanya. Tetapi ini bukan bertanya, meskipun ungkapannya, kalimatnya berbentuk kalimat pertanyaan. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berfikir? Bukan kemudian harus kita jawab tidak, iya, bukan. Tetapi ini dalam kajian ilmu bahasa, dalam kajian ilmu balaghah, ini termasuk mempunyai makna lil tahqir, untuk menghina, untuk merendahkan, untuk mengejek orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah akal dan fikiran namun tidak dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Betawi, saudara, ada orang yang bekerja asal jadi misalkan, maka biasanya dia dimarahin oleh bosnya, oleh orang tuanya. Bagaimana ungkapan kemarahannya? Otak lu di mana? Ini bukan bertanya, saudara, ya. Otak lu di mana? Nggak pakai otak, gitu. Itu bukan bertanya, tapi untuk merendahkan, untuk menghinakan. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim yang menghinakan orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya, tidak mempergunakan otaknya. Sebaliknya,
Orang-orang yang mempergunakan akal fikiran maka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi bersabda, julusuka fi majlisil ilmi sa'ah khairud laka min alfi raq'ah. Anda duduk di majelis ilmu sama seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat, saudara. Dalam hadis lain Nabi katakan khairul laka min ibadati sanah. Lebih baik ketimbang sholat sunnah, ibadah sunnah selama 1 tahun. Dalam hadis lain Nabi bersabda khairul laka min humurin na'am. Anda menuntut ilmu, belajar satu bab ilmu, maka lebih baik ketimbang Anda bersedekah dengan seekor sapi yang sangat besar yang berwarna merah. Humurin na'am, sedekah sapi yang besar yang berwarna merah yang paling mahal. Nabi bersabda, man salaka fihi tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju sorga. Hadis yang menyatakan mencari jalan menuju sorga buat kiai nggak ada, Bapak Ibu. Buat ustadz nggak ada. Tapi kalau buat orang yang ngaji ada. Jadi lebih untung orang yang ngaji gitu. Karena Nabi bersabda, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju sorga. Luar biasa apresiasi agama kita terhadap orang yang mempergunakan akal fikiran. Luar biasa, saudara. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, saya ambil pengajian ini yaitu dari salah satu ucapan seorang ulama besar yang menjadi kebanggaan kita semua, yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Umar Nawawi atau Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanara Al-Indonesi, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mukmin kali ini ya, Imam Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama kebanggaan Indonesia yang dimakamkan di Ma'la, satu komplek pemakaman dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah, ibunda kita semua. Dikisahkan ketika jasad beliau ingin dipindahkan, ternyata masih utuh, saudara. Masih utuh jasad beliau ketika ingin dipindahkan makomnya oleh pemerintah Saudi Arabia. Beliau hidup sekitar tahun 1800-an, 1832-an lah gitu ya. Sekarang ini 2022, jadi 400 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan julukan Sayyidu Ulama'i Ahlil Hijaz, Tuan Guru Ulama Mekah. Orang Indonesia, orang Banten, ya orang Jawa, tapi gelarnya Tuan Guru Tanah Mekah, Tanah Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dijuluki juga bapaknya kitab kuning, karena beliau menghasilkan karangan kitab lebih kurang 115 kitab. Dan itu kitab kuning. Kitab kuning itu adalah kitab gundul yang gak ada harokatnya. Gundul. Kalau kita jangankan gundul, gondrong aja gak bisa bacanya, saudara. Ini gundul, saudara. Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu kitabnya yang dikarang oleh beliau dan dipakai oleh mayoritas pesantren di seluruh Indonesia, saudara, di kawasan Asia ini, yaitu kitab yang bernama Kitab Nasaihul Ibad. Ini kitab sederhana tapi sangat bermanfaat dan dipakai oleh kalangan santri di pondok-pondok pesantren di Indonesia.
Nah, salah satu kajiannya di sana yaitu beliau menyatakan tentang bagaimana hendaknya orang mempergunakan akal fikiran. Begini bunyinya, yambaghi 'alal 'aqili ay yatafakkara fi khamsati asya'a. Bagi kita yang mengaku berakal, hendaknya mempergunakan akal kita dalam 5 perkara, dalam 5 hal. Pergunakanlah akal kita untuk 5 hal ini. Anugerah Allah yang sangat mahal ini kita pergunakan untuk 5 hal. Yang pertama yaitu fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhidu wal yaqin. Yang pertama adalah pergunakan fikiran Anda untuk merenungi ayat-ayat Allah. Kalau kita pergunakan fikiran kita untuk merenungi ayat-ayat Allah, maka akan timbul tauhid yang semakin mantap dan keyakinan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Berfikirlah tentang ayat-ayat Allah, maka akan lahir keimanan dan keyakinan yang semakin mantap. Di dalam surat Ali Imran 190 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah baik yang bersifat kauniyah, yaitu alam semesta ini, maupun ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah, Al-Quranul Karim, atau ayat-ayat Allah yang bersifat anfusiyah yang ada di dalam diri kita semua. Ini hendaknya kita fikirkan, kita renungkan, dan kita telaah, sehingga ketika turun ayat 190 itu, Nabi tidak bisa tidur, Nabi gelisah, Nabi menangis karena beratnya ayat itu diturunkan oleh Allah ketika menjelang atau pada saat beliau mau sholat tahajud. Allah berfirman, Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, ini adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, ulul albab. Ini ayat-ayat kauniyah. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah, ingat pada saat mereka bertugas, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk santai, pada saat mereka beristirahat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkarun, lalu dia merenung, dia berfikir, fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Akhirnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Berfikir tentang ayat-ayat Allah.
Ini saking beratnya ayat ini, Nabi nggak bisa tidur, saudara. Lalu ketika beliau masuk ke masjid, beliau dalam keadaan ya lusuh, menangis. Bilal nanya, kenapa ya Rasul? Yaitu dia, semalam turun ayat yang Masya Allah beratnya luar biasa, yaitu Ali Imran 190. Ayat-ayat kauniyah. Belum lagi ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah ayat-ayat Allah, ayat qauliyah. Lalu yang ketiga, ayat-ayat anfusiyah. Apa itu ayat-ayat anfusiyah? Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan sesuai dengan firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada diri Anda sendiri, apakah Anda tidak merenungkan, tidak memikirkan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah? Luar biasa ciptaan Allah berupa badan tubuh kita ini, yang kalau kita kaji dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, subhanallah, nggak selesai, saudara. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, inilah saudara, orang yang mempergunakan akal fikirannya untuk merenungi kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat anfusiyah, maka yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Semakin meningkat kualitas tauhidnya, semakin meningkat kualitas keimanannya. Allah memerintahkan kita jalan-jalan, maksudnya apa? Fanzuru, perhatikan ayat-ayat Allah ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta diciptakan dengan kelebihannya bisa hidup di padang pasir. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Langit bagaimana ditinggikan tanpa tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung ditancapkan tanpa pondasi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi dibentangkan sebegitu lebarnya oleh Allah. Fadzakir, berikanlah peringatan tentang ayat-ayat Allah ini. Sehingga kalau kita melihat yang indah-indah itu, kita dianjurkan mengucapkan Masya Allah. Masyarakat kita kadang-kadang salah ya, kalau melihat apa-apa, subhanallah banget gitu. Itu sebetulnya kurang tepat. Kalau ucapan subhanallah itu untuk hal-hal yang negatif. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari semua yang menyekutukan Allah. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah mempunyai anak gitu. Subhana, maha suci dari segala kekurangan-kekurangan. Jadi subhanallah konotasinya negatif, untuk menolak yang negatif. Kalau yang positif, yang bagus-bagus, maka Masya Allah. Begitu ngeliat gunung ke puncak, Masya Allah ya. Ke pantai, Masya Allah. Cuman kita subhanallah. Ngeliat gadis cantik, Masya Allah. Bukan subhanallah banget gitu. Udah gitu pakai banget lagi, saudara. Ini bagus lagi kalau lihat gadis cantik, itu Bapak bilang tadi tuh, astagfirullah. Itu sudah. Ini yang pertama, saudara. Pergunakan akal fikiran untuk merenungi ayat Allah, maka akan timbul tauhid dan keyakinan yang mantap. Yang kedua, fikratun fi alaillah. Pergunakanlah fikiran Anda untuk merenungi nikmat anugerah dan karunia yang Allah berikan. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yatawalladu minha asyukur. Maka akan lahir, akan timbul syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, luar biasa tak terhingga. Baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Bahkan yang tidak kita minta lebih banyak, saudara ya. Baik yang zahir maupun baik yang batin.
Yang zahir banyak sekali, yang batin banyak sekali. Baik yang langsung maupun yang tidak langsung, banyak sekali. Kalau kita merenungkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan itu, maka akan timbul syukur. Sayangnya masyarakat kita, yang namanya nikmat, yang namanya rezeki, itu kalau misalkan ada duit 1 karung, kemudian jatuh di depan kita, blok, itu baru nikmat tuh, baru anugerah dari Allah gitu. Dia nggak tahu banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Kita bisa berjamaah, apa ini bukan nikmat? Rezeki luar biasa, saudara. Kita sehat walafiat, apa bukan nikmat? Nikmat rezeki yang luar biasa. Kita bisa bersilaturahim, apa bukan nikmat? Anugerah yang luar biasa. Kita punya suami yang saleh, punya istri yang salehah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Ini nikmat besar yang luar biasa. Kita punya lingkungan seperti ini yang baik-baik, nikmat anugerah Allah yang luar biasa. Cuman karena kita udah materialistis ya, semuanya diukur dengan fulus, dengan benda, maka kalau dapat rezeki baru dibilang nikmat. Ngapa-ngapain? Sekarang meskipun kita gak punya duit, misalkan duit itu isi kam isi go, gampang datang gampang habis, tapi kalau badan sehat walafiat, bisa ibadah, punya teman yang baik-baik dan soleh, wah itu nikmat yang luar biasa, saudara. Nikmat yang luar biasa. Orang yang merenungi nikmat-nikmat Allah, maka akan timbul syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan kesempatan nikmat yang Allah berikan ini untuk kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Syukuri nikmat ini. Kalau lagi nggak punya duit, ya nggak selamanya kita nggak punya duit. Pasti suatu saat kita punya duit, saudara. Jangan lupa kalau dapat nikmat, jangan frustrasi kalau tidak dapat nikmat. Malah orang kalau diuji dengan nikmat itu jauh lebih berat dibandingkan dengan diuji dengan tidak mendapatkan nikmat. Kira-kira yang berbuat maksiat, yang berbuat kedosaan, munkarat, ini kebanyakan orang yang banyak nikmatnya atau orang yang tidak punya nikmat? Banyakan orang kaya apa orang miskin, saudara? Gampangannya begitu aja deh. Yang banyak berbuat maksiat kira-kira orang kaya apa orang miskin? Kayaknya kebanyakan orang kaya, orang yang punya nikmat, dibandingkan dengan orang yang miskin. Orang yang miskin banyak yang kuat menghadapi ujian kemiskinan. Sampai-sampai dia bilang, ya namanya juga dunia. Dunia itu surganya bagi orang kafir, nerakanya buat orang beriman gitu. Kita kebahagiaan gak cuma di sini saja, tapi ada kebahagiaan yang kita harapkan nanti di akhirat. Begitu ngelihat mobil Alphard lewat, ditunjuk Alphardnya, kagak dibawa mati gitu. Nggak dibawa mati, yang dibawa mati amal gitu. Jadi optimis kita, nggak apa-apa, hidup susah ya, kantong kosong, tapi kalau iman kuat, kita yakin ada kebahagiaan nanti, kebahagiaan di akhirat. Banyak di antara kita yang kuat kayak begini, tapi coba diuji dengan harta, diuji dengan keuntungan, dengan kenikmatan, dengan kemewahan, banyak yang oleng, saudara, banyak yang oleng, banyak yang oleng. Makanya Nabi itu, saudara, di depan rumah beliau itu ada sebuah tempat ya, seukuran berapa ya, 7 kali 7 kali ya, 7 kali 5, itu agak tinggi sedikit. Kalau kita perhatiin tuh ya, ke Masjid Nabawi itu tehelnya, ubinnya agak tinggi sedikit, seukuran betis kita lah gitu. Di sebelah ini, kalau Masjid Madep Sono di sebelah sininya nih, bapak-bapak pernah merhatiin nggak tuh, pernah lihat nggak kalau lagi umroh lagi haji itu ada di sebelah sana, ukuran ya segini gitu ya, itu namanya suffah. Suffah
Tempat itu dipergunakan oleh Nabi bagi sahabat-sahabat Nabi yang di have not, yang nggak punya, yang kere-kere, dan yang datang dari luar negeri, kayak Salman Al Farisi gitu ya, dari Persia gitu ya. Dari kayak Bilal bin Rabah dari Ethiopia, kayak Bara bin Malik. Bara bin Malik itu saudara, itu kalau sujud itu kepalanya banyak debunya gitu. Karena seringnya sujud. Ada Harith bin Nu'man. Harith bin Nu'man itu setiap hari itu selalu baca Quran, meneteskan air matanya. Ada Hanzalah bin Amir. Hanzalah bin Amir jasadnya dimandiin sama malaikat. Itu tinggalnya di Sufah. Sufah itu disediakan oleh Nabi untuk sahabat-sahabat yang kere, sahabat-sahabat yang nggak punya, sahabat-sahabat yang datang dari jauh. Sering kalau makan Nabi bagi-bagi. Nih sahabat-sahabat ini ke Abu Bakar, sahabat-sahabat ini ke Umar, sahabat-sahabat ini ke Utsman, sahabat-sahabat ini ke Ali, sahabat-sahabat ini ke saya. Ayo ajak makan mereka. Saking nggak punya. Tapi meskipun mereka nggak punya, saudara, kualitas jamaahnya jangan ditanya. Majelis Nabi selalu hadir, silaturahim selalu intensif, puasa sunnah selalu dilaksanakan. Kepada orang-orang yang have not, nggak punya kayak begini, Nabi pernah bertanya, sahabat-sahabat gimana? Baik, baik ya Rasul. Gimana sahabat, kalau misalkan sekarang ini sampean nggak punya nih, besok Allah bukakan segala-galanya buat kamu, rizki berlimpah ruah, lebih mewah, bagaimana menurut sampean? Jawaban sahabat sama jawaban orang Kelapa Gading. Ya tentunya yang hidup mewah dong ya Rasul yang kami mau. Hidup kayak begini, hidup pagi pagi makan, sore tiada, baju satu kering di badan, ya lebih enak hidup mewah. Kata Nabi, la, demi Allah enggak. Karena ketika kalian hidup dalam kemewahan, kalian akan menutup rumah kalian rapat-rapat. Kalian akan diperbudak oleh dunia. Kalian tidak lagi menghadiri jamaah. Kalian tidak mau berkumpul dengan orang-orang saleh. Kalian diperbudak oleh harta benda dunia. Lebih mulia mana kata Nabi? Model sekarang atau model kayak begitu? Sahabat-sahabat nunduk semua. Akhirnya Nabi membacakan surat Asy-Syura ayat 29, saudara. Walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardi. Seandainya Allah bukakan rizki, maka mereka banyak yang melampaui batas. Kira-kira yang belagu kebanyakan orang kaya apa orang miskin, saudara? Banyakan mana? Kayaknya ya, kalau orang miskin belagu itu namanya nekat. Biar miskin asal nyohor gitu kan gitu ya. Biar tekor asal nyohor gitu. Lihat aja artis-artis, saudara, yang dimudahkan oleh Allah hartanya, wah mereka berbuat seenaknya saja gitu. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat itu. Nah, mereka itu tinggal di Sufah, tempat kere-kere itu. Ya kita mau sih saudara ya, dunia hasanah, akhirat hasanah. Nggak usah banyak-banyak lah dunia, asal ada aja. Mau tingkat rumah ada, mau kuliahin anak ada, mau ngawinin anak ada, mau umroh ada, mau haji ada, mau beli mobil ada. Udah gak usah macam-macam gitu aja Bapak Ibu ya, cukup insyaallah saudara. Nah, kembali bahwa renungkanlah nikmat Allah, maka
Anda akan menjadi orang yang bersyukur, karena begitu banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan buat kita semua. Bagi orang bersyukur, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dapat rezeki, panggil yatim piatu, suruh pada baca Quran, kita usapin kepalanya, wah berkah Bapak Ibu, berkah. Ini yang kedua. Yang ketiga, waduh udah tinggal 6 menit ini Bapak Ibu, 6 menit masuk waktu terbit. Yang ketiga, fikratun fi wa'dillah. Renungkanlah janji Allah. Yatawalladu minha ar-raghbah, maka akan timbul motivasi dan semangat. Renungkanlah janji Allah, maka akan lahir motivasi dan semangat untuk berbuat. Allah ketika berjanji, Rasul ketika berjanji, maka maha benar Allah dengan firman-Nya, maha benar Rasulullah dengan janjinya, tidak pernah meleset, pasti benarnya. Ketika kita merenungi janji-janji Allah dan kita yakin Allah itu pasti benar, Nabi pasti benar, maka timbul semangat dan gairah. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu biji, lalu dari satu biji itu tumbuh 7 cabang, lalu dari tiap cabang itu tumbuh 100 biji. Satu kita infakkan, 700 kali lipat Allah berikan. Itu pun batas minimal saudara. Karena di ayat selanjutnya Allah menyempurnakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kemampuan kekuasaan Allah. Dan ingat, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha mengetahui. Maka dia semangat untuk ibadah. Ini yang ketiga. Nah yang keempat, kebalikannya saudara. Kalau yang ketiga itu berpikir tentang janji Allah, maka yang keempat, berpikirlah tentang ancaman Allah. Maka akan timbul takut kita. Fikratun fi wa'idillah. Fikirkanlah ancaman Allah, maka kita akan takut untuk melakukannya. Kalau kita renungkan ancaman Allah bagi orang yang berdusta, bagi orang yang maksiat, bagi orang yang korupsi, bagi orang yang fitnah, bagi orang yang hasud, kayak apa dosanya itu? Kan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh hadis Nabi. Akhirnya kita gak berani saudara. Kalau orang sekarang karena pedomannya bukan nanti bagaimana. Kalau umat Islam kita ini berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita mikir nanti bagaimana di akhirat. Karena kita punya keyakinan akhirat saudara. Nanti bagaimana. Kalau mereka yang nggak beriman, gimana nanti aja udah ini. Bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Bahasa bodoh urusan belakangan. Yang penting sikat dulu. Kalau kita enggak, kalau kita nanti bagaimana, jadi mikir-mikir, jadi tameng ini. Tapi kalau bagaimana nanti, wah repot saudara. Nah, kalau kita selalu berpikir bagaimana kalau kita bermaksiat, bagaimana kalau kita berdusta, bagaimana kalau kita fitnah, kalau kita hasud, kalau kita korupsi, kan dosanya banyak banget tuh. Akhirnya al-khasyah, timbul takut kita saudara. Takut kita nggak melakukan itu. Nah yang terakhir para jamaah rahimakumullah, yaitu fikratun fi taksiri anfusina. Renungkanlah kekurangan kita semua, renungkanlah kelemahan kita. Sebagai hamba Allah yang lemah, banyak bolong-bolong, banyak kurang-kurangnya, maka akan timbul tawadhu', rendah hati, tidak angkuh, takabur dan sombong. Fikratun fi taksiri anfusina yatawalladu minha at-tawadhu. Renungkanlah kekurangan-kekurangan kita, maka akan lahirlah tidak sombong, tidak angkuh dan tahu diri.
Mereka-mereka itulah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diancam dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun. Mereka adalah orang-orang yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu, yang merenung, berfikir dengan beberapa tingkatan, beberapa derajat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, para jamaah rahimakumullah, kita tutup dengan doa, dengan harapan hari ini penuh keberkahan buat kita semua, diterima segala amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, diberikan kemudahan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا حلالا مباركا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.